Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara semua yang terhormati, segera saja kita mulai kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatul muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a al-Qur'an kitabillah wa lahu bihi hasanatun wa hasanatu bi asri amsalih. Wa qira'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sab'an li ashabihi al-qamal. Pertama dan utama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini Allah meringankan hati, pikiran dan hati kita untuk hadir menerima hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga hidayah itu kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh ibunda sampai akhir zaman. Langsung saja kepada surat berikutnya, yaitu surat Al-An'am, artinya binatang ternak. Ayat atau surat ini turun di Makkah sehingga Makkiyah. Jumlahnya 165 ayat. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan ada 5 ayat yang turun di Madinah tapi dimasukkan ke Mekah atas surat Al-An'am ayat atas petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nanti kita sebutkan ayatnya. Yang itu ayat 1 dan yang lain. Baiklah, kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Mulai lagi.
5 surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Yang pertama semuanya Makkiyah, yaitu surat Fatihah. Surat Fatihah itu nama aslinya surat Hamdalah karena dimulai dengan Alhamdulillah. Yang kedua ini surat Al-An'am. Yang ketiga surat Kahfi. Alhamdulillah. Yang ketiga surat Sabah. Yang keempat surat Sabah. Yang kelima surat Fatir. Semuanya Makkiyah. Maka marilah kita artikan apa kata arti Alhamdulillah. Bismillah di sini tidak diberi angka, maka sebagian ulama menyatakan tidak masuk ayat, sehingga jumlahnya 6.236 ayat itu Bismillah tidak masuk. Bismillah yang masuk hanya satu, yaitu dalam surat An-Naml. Suratnya Fir'aun, suratnya Sulaiman nyurati Bilqis calon istrinya, maka Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jenengan melamar itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat Sulaiman seperti itu. Yang kedua, sebagai ulama masukkan, kalau tidak masuk mesti tidak ditulis dalam Al-Quran. Ini namanya pendapat. Kalau tidak masuk ayat mesti tidak ditulis dalam, karena masuk ditulis dalam Quran berarti masuk ayat. Ini namanya perbedaan. Dan perbedaan seperti itu tidak panas pada waktu itu. Ya serapopo. Maka sikap ketika membaca Fatihah dengan bisa melihat di Arab Saudi, di Mekah maupun di Madinah. Kalau di Madinah itu karena mazhabnya Maliki malah tidak. Bismillahnya tidak dibaca, langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin termasuk Hudzaifah. Tapi kalau di Mekah itu masih mendingan dibaca Bismillahnya sir, walaupun dengan sir Bismillah, dengan bisa mireng kalau di sana. Ini hanya perbedaan pendapat. Jadi ternyata ada hadis menerangkan bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ngimami selalu membaca langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Namun ketika Abu Hurairah ngimami, dia baca Bismillahnya dikeraskan dan dia bilang sholat qadar lebih sesuai dengan sholatnya Nabi. Ini namanya perbedaan pendapat para sahabat, tidak masalah. Sehingga untuk menjaga keraguan dari makmum, Bismillahnya dibaca pelan. Seandainya dengan ngerti ilmunya, Bismillah tidak dibaca ya sah. Karena Nabi ketika dengan Aisyah, Nabi ketika sholat tidak pernah membaca Bismillah. Sah karena ngerti ilmunya. Kalau tidak tahu bisa menjadi masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Ini pun memberikan informasi bahwa yang berhak dipuji-puji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian itu Allah terhadap Allah sendiri, yaitu contohnya Innahu Rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan pujian kepada Allah. Tapi ada juga pujian Allah kepada makhluknya, seperti Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin, bahwa kamu betul-betul berada pada akhlak yang paling mulia. Ada juga manusia kepada Allah, seperti kita ketika habis makan baca Alhamdulillahirabbil alamin, habis selesai kerja itu juga pujian makhluk kepada Allah. Ada juga makhluk kepada makhluk. Kita memuji-muji Nabi Muhammad adalah seperti anta syamsul, anta laksana matahari, laksana bulan purnama, karena memberi penerangan, kejelasan kepada orang-orang yang sebetulnya akan tersesat salah jalan menjadi tahu jalan karena diberi penerangan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu namanya pujian makhluk terhadap makhluk.
makhluk. Semuanya itu yang berhak untuk menilai itu atau kita memuji itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh istilah cara wong Jawa ngumpak itu apa? Bombong berarti. Bombong karena naik dewi apa-apa, tapi jangan sampai bombong pada orang. Kalau dibombong itu lupa diri, sujud malah menjerumuskan. Contohnya itu sekarang banyak yang bombong kepada Pak Jokowi sehingga sampai lupa kepada segala yang dicontoh. Tentu sekali lagi kita dilarang bombong atau apa tadi, memuji-muji orang yang kadang-kadang sampai lupa. Orang dipuji itu malah seperti dijerumuskan sehingga lupa diri karena merasa orang yang masjid kono orang lupa masuk ke orang itu namanya bombong. Tidak boleh betul. Karena niat kita ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga masjid menjadi orang masjid kosong, itu juga tidak boleh dipuji kita hanya karena Allah SWT. Maka dikatakan alhamdulillah segala puji. Setiap ulama mengatakan alhamdulillah segala puji, tidak ada puji-puji segala puji karena ada 4 macam puji bahasa Arabnya. Kudus ala kudus, kudus ala hadis, kemudian kudus ala terus hadis ala kudus. Jadi maksud makhluk benar atau hadis ala hadis. Ya makhluk sama makhluk itu yang berhak karena Allah SWT. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Yang berhak untuk dipuji hanya Allah, yang berhak menilai pujian itu hanya Allah SWT. Siapakah Allah itu? Alladzi, namanya isim mausul, kata sambung untuk nyambung antara kata benda dengan kata kerja. Ada kholaqah, maka disambung pakai alladzi. Maka dengan khutbah ini harus dipahami. Innal hamdalillah sing apik alladzi nahmaduhu, harus ada sambungannya karena ada kata ini Allah dan tidak nahmaduhu. Namun boleh seandainya itu tidak pakai tata bahasa. Innal hamdalillah berarti nahmaduhu wa boleh, tapi dalam tata bahasa lebih bagus diberi alladzi. Ini sekedar tahu saja. Bahwa tidak ya tidak dosa, bahasa saja. Bahasa itu tidak dosa. Tapi menurut tata bahasa yang bagus pakai alladzi. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan as-samawati beberapa langit, jamaah sama samawat beberapa langit. Di langit itu kan ada tujuh tingkatan yang tahu hanya Allah. Wal ardo dan bumi. Jadi ini pun memberi kepada kita bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Maka kalian harus bersyukur bisa bertempat tinggal di bumi. Di langit diberi matahari, benda-benda yang lain, makhluk yang lain, semuanya bermanfaat bagi manusia. Maka kita diajarkan Allah supaya selalu bersyukur. Begitu kasih Allah kepada hambanya namanya manusia. Semua ciptaannya untuk manusia. Maka kalau manusia yang tidak bersyukur, itu dikatakan kufur, menutup diri dari terima kasih kepada yang memberi. Di samping menciptakan ada bumi waja'ala, dan Allah menjadikan adulumati beberapa kegelapan. Gelap itu sesat, orang yang sesat gelap, tapi pakai jamak. Ini cara gambar. Wanur dan cahaya mufrad untuk tunggal, karena perlu diketahui bahwa cahaya itu hanya dari satu, dari Allah Ta'ala. Cahaya itu tunggal. Tapi kalau gelapan, kesesatan, itu banyak sekali kesesatannya karena paham-paham yang berbeda sehingga muncul berbagai macam agama. Maka kalau diambil kiasan arti maknawi bahwa yang gelap itu bisa gelap hatinya, kemudian
Kemudian yang mendapat cahaya itu bisa terang hatinya, dan bisa juga agama yang jelas yang terang itu hanya satu, maka mufrad. Dengan agama lain ada jelas bukan dari Allah, maka beberapa kegelapan, kesesatan. Orang yang gelap tidak tahu arah, berarti salah tempatnya. Maka alhamdulillah kita diberi agama namanya Islam. Itulah cahaya. Orang yang beragama berarti bercahaya hatinya, diberi cahaya oleh Allah untuk mendapatkan kebenaran. Namun namun orang-orang kafir sekalipun sudah ditunjukkan Allah itu telah menciptakan bumi dan langit dan telah menjadikan kegelapan, beberapa kegelapan dan cahaya atau cahaya, namun orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mengakui nikmat karunia diberikan Allah dalam bentuk langit dan bumi serta petunjuk, cahaya dan kegelapan, kesesatan, birobim terhadap Tuhan mereka, menyamakan sama dengan syirik. Tuhan disamakan dengan makhluk. Artis sebenarnya kan menyamakan, tapi diartikan banyak ahli tafsir mengatakan menyekutukan Allah dengan yang lain. Mungkin Pak Edi, kenapa Pak? Menyekutukan anunya jaringan di HP jaringan itu. Oh, bukan Pak. Di HP jaringan artinya menyekutukan atau menyamakan. Jadi itu sekali lagi, jadi maksudnya menyamakan kita menyamakan apa? Menyamakan dia menyamakan Tuhan dengan makhluknya, itu namanya syirik. Sehingga ada yang mengartikan menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi seperti menganggap kita mohon kepada Allah itu seperti mohon kepada presiden, harus lewat ini, kita menyamakan kasih sayang Allah dianggap sama dengan sayang manusia. Sayang orang tua kepada anak dianggap sama dengan sayang Allah kepada makhluknya. Jadi Allah lebih dari maka dikatakan maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kebanyakan orang-orang kafir itu kata share kepada Pak Edi itu tentang kata kafir, kadang-kadang salah paham, mereka dikira itu jelek, padahal kafir itu lebih baik daripada kata-kata non-Islam. Lebih baik kafir hanya karena diucapkan dengan bahasa yang kasar sehingga terasa kasar. Lebih baik dikatakan kafir daripada dikatakan non-Muslim. Apa? Karena artinya kalau kafir itu dikatakan menutup diri, menolak terhadap informasi atau ajaran yang dibawa oleh Nabi diberikan Allah lewat Nabi Muhammad. Menolak itu bisa juga lain kali setelah mikir-mikir bisa juga menerima. Tapi kalau sudah non-Muslim tidak selamat, berarti sudah diberitakan orang ini tidak akan selamat sampai mati, dia tetap tidak selamat, kan malah rugi. Inilah bedanya non-Muslim dengan kafir. Kata-kata produk Allah itu lebih bagus, lebih baik, lebih proporsional daripada kata-kata yang dibuat oleh manusia. Ini harus dipahami betul-betul, jangan sampai kita salah paham. Seakan-akan kata non-Islam itu lebih bagus, padahal itu lebih jelek. Jadi kita sudah dijelaskan bahwa bumi dan langit itu memang diciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah. Sampai Allah menciptakan karena bumi dan langit itu bisanya berfungsi dengan baik harus ada cahaya dan gelap. Karena ada matahari, ini juga diartikan apa adanya. Tapi juga bisa artikan gelap itu karena gelap hatinya tidak mendapat petunjuk
agama dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga memakai jamak dulumat jamak. Arti mufradnya kan dulmun gelap atau dolim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Walladzi khalaqakum min tinin summa qada ajalan. Qada ada alif bikam ketemu hamzah ajalan, maka dipanjangkan sampai 3 alif. Ini gaya qiraat di Madinah. Untuk Mekah 1 alif. Walladzi khalaqakum min tinin summa qada ajalan, itu Mekah. Tapi kita mengikuti Madinah yang sudah muktabar, dibaca oleh qari seluruh dunia, itu dibaca 3 alif. Walladzi khalaqakum min tinin summa qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu summa antum tamtarun. Walladzi khalaqakum min tinin summa qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu summa antum tamtarun. Ulami. Walladzi khalaqakum min tinin summa qada ajalan summa antum tamtarun. Wa dialah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Dia siapa? Allah. Allah lah yang telah menciptakan kamu, diciptakan min tinin, dari tanah liat. Nah, tanah keras mesti angkat digawe tanah liat, tanah yang empuk. Nah, wong kene ngarani endut, tanah di pinggir kali loh biasanya. Karena itu namanya tanah liat. Ini pun memberi ilmu pada kita. Betulkah manusia itu kan? Memang manusia pertama Adam itu kan dari tanah, tapi kita dari tanah bukan. Kita runut. Kita atau orang tua kita yang membuat kita jadi manusia bisa punya sperma itu karena makan. Yang dimakan adalah tumbuh-tumbuhan, ya tumbuh berpadi, bawang, semua tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di tanah. Tanah yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang baik. Dikonsumsi oleh manusia, makanya jadilah darah dan sperma. Bagi ibu ada susunya. Bahkan susu itu keluar antara kotoran dan darah, bisa jadi susu. Itu luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Maka walaupun ini ditujukan pada mula pertama zaman Nabi Adam, tapi kita pun sebetulnya diciptakan dari tanah. Maka ketika meninggal kita dianjurkan, diwajibkan dikumpulkan lagi dengan tanah, tidak perlu diberi kotak, karena itu tidak ketemu dengan tanah. Kita menyatu lagi dengan tanah. Kalau orang Islam tidak boleh pakai apa namanya? Lah, peti mati. Tidak boleh, karena harus ketemu tanah. Ini yang harus dipahami tadi. Jadi kita harus, karena asalnya tanah, kembali ke tanah, akan menyatu dengan tanah lagi. Sedangkan roh itu pemberian Allah, minjam kepada tubuh kita agar roh ini mampu menjalankan apa diperintahkan Allah. Pinjam dengan tubuh. Maka tubuh ini dipinjam oleh roh,
kemudian kita menjalankan apa-apa itu semua karena perintah roh. Kalau roh itu tidak ada, badan kita tidak bisa bergerak apa-apa. Percaya tidak, Cik? Masih Cik? Percaya tidak? Memang tidak ada rohnya bisa bergerak tidak? Yang merasakan asam, ada pedas, manis, itu semuanya roh. Roh, Pak. Lidah ini hanya alat oleh roh untuk merasakan, dia bisa merasakan itu, termasuk kasar, halus itu semuanya ada roh. Ternyata ketika roh tidak ada, kita tidak bisa merasakan pahit, getir atau asin dan lain sebagainya. Itulah sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita roh sehingga badan kita bisa mengerjakan. Tapi kalau roh tidak menyuruh badan kita berbuat, bisa berbuat enggak? Roh nekat wis ora usah lah, apa kangen-kangenan. Tidak sholat, rasa sholat rohnya nyuruh tidak jadi sholat. Nanti badan itu hanya sebagai pinjaman, dipinjamkan untuk bisa menjalankan ibadah berasal dari Allah Ta'ala. Setelah jadi manusia, jadi seharusnya saya jadi dari tanah, kemudian besar akan jadi sperma tadi tanah yang bagus, tumbuh-tumbuhan dimakan oleh manusia, karena dimakan menjadi sperma jadi manusia. Akhirnya itu pun Allah menyerahkan kita, itu pun ada batasnya. Summa qadha, kemudian memutuskan ajalan batas waktu. Jadi kita semua punya batas waktu. Ada yang kita bisa melihat, ada yang kecil mati. Jadi semua kematian itu bukan karena corona, tapi sebetulnya menurut agama Bapak itu karena sudah sampai batas waktunya. Kalau belum sampai batas waktunya, walaupun ada corona orang mati. Walaupun ada sudah ditembak itu, adalah yang kena itu tangannya. Kalau belum sampai ajalnya, maka setiap manusia punya batas usia masing-masing. Maka kita tidak boleh ragu terhadap ini. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ini ketetapan dunia. Tapi besok ada ketetapan lagi. Ketika sudah makhluk mati semua, meninggal semua ditentukan wa ajalun musamman indah, dan ada pula batas waktu yang telah ditentukan di sisi Allah, yang tahu hanya Allah, yaitu hari kiamat. Jadi kita ada batas usia kita di dunia, ada batas besok di kiamat. Setelah kiamat kita dipanggilkan semua. Nah itu ada dalam surat Toha, surat Maryam, bahwa manusia nanti semua akan melewati, menyaksikan neraka. Karena kan Malik Yaumiddin, Allah menguasai hari ba'tsal, berarti kan lewat jembatan Shiratal Mustaqim, berarti mesti lewat. Bukan berarti masuk. Orang yang takwa akan langsung masuk ke surga, tapi tetap melewati, melihat, menyaksikan bahwa dia akan bagaimana. Dengan coba bayangkan, dengan lewat seperti itu selamat, tidak masuk ke dalam, bagaimana perasaannya. Waktu kami dengan ada jatuh dari pesawat selamat dewi, kira-kira perasaan ini. Makanya roh dia paling puas sekali. Jadi karena melewati, alhamdulillah aku orang masuk ke sana. Maka tapi oleh para pendeta termasuk saya Mufti Ibrahim dikatakan semua akan masuk neraka. Beriman, tidak beramal, tidak, bukan gitu. Nanti waridwa itu melewati, jadi mereka dilewatkan kepada neraka biar mengerti, tahu bahwa ternyata apa yang diinformasikan Allah tentang agama, neraka, swarga itu ternyata bisa tenang. Kalau nak didudui mesti ora iso ngrasa kaya apa nikmate di surga. Sehingga akhirnya radhiyallahu anhu, orang yang tidak pernah merasakan dan bisa bayangkan bahwa, maka dikatakan oleh Nabi, surga itu tidak bisa digambarkan oleh mata yang melihat,
telinga yang mendengar, atau apa yang dibayangkan, dikhayalkan oleh hati kita. Ini harus dipahami. Dikatakan mala ainun ra'at wala musabat wala qadra ala qalbi basar. Suma antum, namun kalian semua kondisinya tamkarun masih ada yang ragu terhadap keputusan ajal, ketentuan usia, bahwa ketentuan nanti ada hari kiamat, itu semua masih ragu. Manusia karena ini di Mekah, maka dikatakan masih ragu. Banyak yang ragu, tidak percaya adanya kiamat. Bahkan di Indonesia pun masih banyak belum pernah melihat, bisa bilang ada kehidupan yang lebih apa? Nikmat. Apa? Notabene belum pernah menyaksikan, kata Mbok Lambert, katanya seperti itu. Maka dilanjutkan lagi, wa huwallahu bis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Monggo. Wa huwallahu bis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ulangi. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa huwallahu, dialah Allah, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang disembah, yang harus disembah, bisa mawati di langit, berarti dan di bumi. Di Allah itu kata ilahun, al-ilah, maka ilah itu kan sesembahan. Al berarti sesembahan yang sebenarnya. Maka dikatakan biasanya terjemahan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang harus disembah, illallah. Dialah Tuhan yang sebenarnya yang disembah di langit dan di bumi. Tidak ada Tuhan yang disembah di langit dan bumi kecuali hanya Allah. Yang namun berarti ada makhluk di langit yang menyembah, itu juga makhluk di bumi. Bahkan ada ayat mengatakan semuanya menyembah, memuji, menyucikan kepada, bertasbih kepada Allah, termasuk makhluk yang ada di muka bumi, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan, semuanya menyucikan, menyembah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu ia mengetahui, melihat, menyaksikan sirrakum, rahasia kamu, apa yang kamu rahasiakan, apa yang kamu sembunyikan, semuanya diketahui Allah. Tidak ada satu pun yang kita simpan, kita rahasiakan, itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah rokum, yang tampak nyata, apalagi yang nyata, yang dirahasiakan saja diketahui, apalagi yang nyata. Ini menimbulkan, menanamkan keyakinan kepada kita agar seandainya tanpa waskat pun kita tetap bisa mengawasi diri sendiri, karena semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa memacu masyidik sehingga sholatnya bisa, karena di masjid tepat waktu, karena semuanya diketahui. Kita di mana saja diketahui, dirahasiakan seperti apa tetap diketahui Allah. Nanti akan diketahui dalam apa itu namanya, klise kita, film kita, gambar kita. Di akhirat awal tinggal seperti al-masam spread, langsung gambarnya tidak bisa selak. Ternyata semuanya diketahui. Ini loh, ketika ada dan kamu malah berselimut, selimutnya dipakai lagi. Ini
ini diketahui semua oleh Allah. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui ma taksibun, apa yang sedang dan akan kamu kerjakan. Pakai fi'il mudhari. Sedang, fi'il mudhari, akan, sedang dan akan kamu kerjakan. Apa yang akan kamu kerjakan, apa yang sedang kamu kerjakan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah sedang apa, mau mengerjakan apa, rencana apa. Contohnya akan membuat apa itu Pancasila model baru menjadi Trisila, Ekasila, semuanya diketahui oleh Allah SWT. Ingin menghilangkan organisasi Islam diketahui oleh Allah, akhirnya maka melanggar sendiri. Kadang-kadang aku Pancasila, ternyata hatinya tidak Pancasila, akhirnya diketahui oleh Allah SWT, dimelehke, dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Ini yang harus dipahami. Kalau kita seperti tidak akan punya rencana yang apa? Jahat kepada sama manusia, karena semuanya sudah mau bagi orang yang punya. Maka mereka orang-orang yang punya rencana-rencana yang jahat itu tidak mau mengakui Tuhan yang Maha Esa. Maka menjadilah cukup gotong royong saja, tidak ada ketuhanan. Karena ketuhanan itu mengganggu apa program-program yang akan dilakukan untuk membuat manusia itu tidak bertuhan, karena semuanya dianggap jadi dengan sendirinya. Ini yang harus dipahami. Sekali lagi, ya'lamu ma taksibun, mengetahui apa yang sedang dan akan. Jadi boleh dengan akan, boleh dengan sedang. Apa yang akan sedang dan akan kerjakan, kita semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 ayat ini sudah mengandung arti keyakinan yang sangat mendalam tauhid keesaan Allah Ta'ala. Pertama yaitu tentang adanya pencipta. Siapa pencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang diciptakan itu alam, langit, bumi, dan termasuk manusia. Yang kedua, kehidupan, bahwa dalam ciptaan langit dan bumi ada makhluk yang ditugasi untuk mewujudkan kehidupan, menjaga kehidupan yang lestari di muka bumi. Apa itu? Kemudian yang keempat, namanya ada makhluk yang diciptakan, yaitu manusia tadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu ada nikmat-nikmat anugerah yang diberikan Allah, yaitu apa tadi, petunjuk-petunjuk maupun diciptakannya ada batas usia yang ditentukan untuk kita semua. Ini yang harus dipahami, semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Ada petunjuk yang sangat bagus, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa man sholal fajr fi jama'atin, man sholal fajr fi jama'atin wa qa'ada fi musallahu wa qara'a salasa ayatin min awali suratil an'am wa kallahu bi sabina malakan yusabbihuna wa yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Sing sapa wong salat subuh dengan jamaah lalu duduk di tempat sholatnya dan membaca 3 ayat ini, 3 ayat surat An'am, awal surat An'am, maka Allah mengirimkan, mengutus malaikat 70 untuk bertasbih kepada Allah dan memintakan ampun kepada orang yang membaca itu sampai hari kiamat. Maka ada orang yang mengabadikan membaca Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur sumal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, sambil direnungkan artinya. Walladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajal zaman indahu subhanahu tamtarun wa bisa samawati wal ardi ya'lamu syara'akum wa ja'alakum wa ya'lamu ma tasbihun.
itulah tauhid yang sejati. Cukup membaca ayat itu, kalau kita renungkan betul-betul kita akan menjadi orang yang betul-betul ahli tauhid yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat keempat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ulang lagi. Wa ma ta'tihim, dan tak satupun ayat datang kepada mereka. Wa ma ta'tihim min ayatin, dan tidak datang kepada mereka seayat pun min adrabihim, dari beberapa ayat Tuhan mereka, illa kanu, melainkan mereka semua mu'ridin, berpaling anha dari ayat-ayat itu. Sehebat apapun atau sebesar apapun tanda-tanda kuasa Allah yang dikirimkan lewat Nabi, baik itu ayat-ayat itu ada yang ayat bersifat kejadian alam namanya kauniyah, ada juga yang bersifat qauliyah seperti petunjuk dari Allah Al-Quran. Setiap datang kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, kepada orang kafir, senantiasa ditinggalkan, mereka berpaling. Diartikan bahasa kita, setiap datang kepada mereka satu ayat dari beberapa ayat Tuhan mereka, senantiasa atau selalu ditolak. Mereka berpaling dari ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Taala, bentuk apapun. Seperti kaumnya kejadian gempa, ya dianggap itu hilal, padahal itu pemberitahuan Allah, itu tanda-tanda kuasa Allah. Apalagi tulisan Al-Quran, bahkan sampai sekarang itu mereka mencari-cari kelemahan Al-Quran, ternyata amat sangat sulit, tidak bisa. Sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah biasanya, fa'ilam tafalu walan tafalu, seandainya mereka sungguh mereka tidak bisa, tidak mampu, dan sampai kapanpun mereka tidak bisa, walaupun mereka saling minta tolong kepada selainnya. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 24, fa illam tafalu wa la tafalu fattaquna allati wa qutuhan nasu wal hijarah. Kalau mereka tidak mampu mendatangkan satu surat pun semacam surat Al-Quran, walaupun yang pendek seperti surat Ikhlas, sampai kiamat pun tidak akan ada orang yang mampu membuat kata-kata seindah sebagus Al-Quran. Maka dari itu, sekali lagi, orang-orang Quraisy yang ahli bahasa Arab dikatakan kafir tidak pernah marah, karena kafir itu lebih bagus daripada dikatakan non-muslim. Orang Arab dikatakan munafik tidak marah, dikatakan yang paling hatinya kok semua yang yang dirasakan, yang ada di hatinya kok diungkapkan semua, kok tahu, sehingga menganggap Nabi Muhammad itu tukang sihir atau gila dan lain sebagainya, atau kacokan atau ketempelan dan lain sebagainya, sehingga mereka ingin menolak anggapan bahwa Quran itu nyata betul nyinggung terhadap apa yang dilakukan atau sikap orang-orang kafir. Sekali lagi, setiap ada ayat, setiap ada tanda-tanda kuasa Allah, baik berupa kauniyah, kejadian alam seperti gempa dan sebagainya, atau berupa ayat-ayat kauniyah seperti Al-Quran, senantiasa mereka berpaling, tidak mau menerimanya.
Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad kadzabu, maka sungguh-sungguh mereka mendustakan bil haqqi dengan Quran yang berisi kebenaran itu, terhadap Quran yang benar atau terhadap Muhammad yang membawa Quran yang benar itu. Lama jauh saat atau ketika Quran atau kebenaran itu datang kepada mereka selalu didustakan. Fasawfa ya'tihim amba, maka ingatlah maka kelak mereka akan menerima berita-berita yang mereka lakukan sebagai pencemoohan. Nah, di sini mengerti bahwa orang tidak menerima hidayah atau Islam itu ada 3 tingkatan. 1, acuh, membiarkan saja, ada petunjuk tidak diterima. Yang kedua, mendustakan, dan yang ketiga mengejek atau mengolok-olok. Itu tingkatan paling tinggi, yaitu mengolok-olok, mencela, menghina kepada petunjuk-petunjuk Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Itulah kondisi real yang ada ketika Al-Quran itu sebetulnya koreksi terhadap apa yang dialami oleh manusia di muka bumi ini. Sampai kiamat pun ini pas untuk koreksi. Tujuannya koreksi diri kita sehingga kita punya sikap yang adil, sikap yang tepat di dalam menghadapi orang-orang yang punya sikap terhadap agama kita sekarang memusuhi. Oh, ternyata Al-Quran sudah memberi petunjuk. Insya Allah kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang berbudi. Apa itu saya? Jadi ajar atau koyok seperti lautan selatan, apa saja masuk tapi tidak jadi masalah. Laut selatan kan ada bangkai masuk, kapal masuk, semuanya tidak jadi masalah. Itulah diharapkan orang Islam punya sikap seperti itu. Ojo serian Pak Leman. Udahlah, semua itu watak manusia seperti itu, karakter mereka seperti itu. Biarlah kita tetap memberikan solusi cara bagaimana agar mereka mendapat pelajaran. Kita berdoa kepada Allah, insya Allah, tapi dengan berusaha, insya Allah mereka akan, istilahnya bahasa orang yang menggali lubang akan terperosok, apa? Menggali lubang terperosok di dalamnya. Wong saya gali lubang, akhirnya wong kepengen jatuh, ke orang akan jatuh sendiri. Maka ingat, ini dialami oleh Abu Jahal ketika ingin menjebak Nabi Muhammad. Depan rumahnya, depan pintu dibuat lubang biar Muhammad nanti jatuh masuk ke dalam lubang. Begitu datang Muhammad karena ponaannya tergopoh aja, pura-pura sakit biar ditengok. Ayo ini bagus, ayo ponak aku sih bagus. Saking keras rontone lali. Kalau di depan pintu itu ada lubang yang dibuat kejegur sendiri. Ini maka menjadi istilah kita menggali lubang terperosok di dalamnya. Semoga kita semua tidak suka menggali lubang untuk orang lain, tapi gali lubang untuk terakhir kali saja, besok biar digalikan oleh yang hidup-hidup. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita senantiasa berharap menjadi husnul khotimah. Akhirnya kita akhir bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.